Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna min ibadikas shalihin wa min ibadikal mukhlisin wa adkhilna fi jannatika an-na'im. Allahumma amin. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, a'azani Allah wa yakum jami'an. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan diberikan penjagaan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, atas segala kesempurnaan, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan setiap apapun itu titik kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mencari pahala, kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dekat dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tentulah Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan kita, tidak akan mencampakkan kita. Justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita yaitu setiap keinginan dan cita-cita dan bahkan perkara yang kita tidak minta pun Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang sempurna. Hanya kepadanya kita memohon, hanya kepadanya lah kita minta ampun, hanya kepadanya lah kita bertawakal. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, karena tentunya kita akan mendapatkan jalannya surga tidaklah bisa kita dapat kecuali melalui bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih di bab Muqaddimah Surah Al-Kafirun, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan beberapa poin penting, yaitu tentang muqaddimah tafsir dari surah Al-Kafirun. Tentunya ini adalah adanya pelajaran yang sangat penting bagi kita, yaitu memahami kata, yaitu kalimat kufur, kalimat kafir, dan kalimat-kalimat yang lainnya. Tentunya pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasanya kalimat kufur, kalimat kafir itu pertama kita sampaikan apa kemarin? Semuanya adalah kalimat apa? Barokah. Jadi
setiap muslim tidak boleh memiliki sifat fobia dengan kalimat tersebut. Bukan berarti kita itu mengkafir-kafirkan orang, tidak. Tetapi yang kita bahas adalah dari talaffuzul kalimah, yaitu melafadzkan kalimatnya tidak. Bukan berarti kita membahas tentang mengkafir-kafirkan orang, tidak. Mengkafirkan orang itu di dalam hukum Islam, Pak. Nih, tambahan catatan penting ya, mohon maaf. Jadi kita harus paham semaksimal mungkin agar kita itu tidak jatuh di dalam kesalahan. Ini tolong dipahami. Bahwasanya mengkafirkan orang lain, mentakyin orang lain dengan kalimat kafir atau melemparkan kepada orang lain dengan mengatakan wahai si kafir dan sebagainya padahal dia muslim, maka ini dosa besar dan terancam kekafirannya itu balik kepada yang mengatakan. Nah, ini tolong dipahami, Pak. Baik, saya ulangi. Bahasanya apa? Di dalam hukum Islam mengkafir-kafirkan orang lain itu hukumnya apa tadi? Dosa besar, Pak. Dan terancam dengan apa? Kalimat kafirnya itu akan kembali kepada yang mengatakan, gitu. Akan tetapi catatannya di sini bukan berarti kita dilarang untuk membahas kalimat kafir itu. Nah, pahami ini tolong ini mana sih? Karena ini harus benar-benar kita itu agar tidak terframing dan tergurui oleh medsos, gitu loh, Pak. Karena selama ini banyak kaum muslimin itu gurunya macam-macam gitu kan. Ada gurunya dokter Andes YouTube gitu kan, insinyur Google gitu. Kemudian apa lagi? Kementerian Google Map. Kita tahu sendiri kalau pakai Google Map aja kita kadang apa? Siapa yang tidak mengalami Google Map kesesat itu? Insya Allah semuanya kita ngalami lah itu. Kalau Google Map aja itu tersesat, apalagi YouTube gitu maksudnya. Jadi gini, pahami Pak, pahami. Dan tolong ini kalimatnya jangan dipotong, gitu kan. Dan jangan memahami agama itu sepotong-sepotong, nggak boleh. Terlebih merekamnya sepotong, gitu. Merekam dipotong, gitu. Baik, saya ulangi sekali lagi. Apa tadi poin yang pertama tambahan untuk pelengkap yang kemarin? Bahasanya mengatakan orang lain satu kafir, ahlul bidah, fasik, boleh tidak melempar bahasa ini kepada orang lain, kepada sesama muslim? Tadi hukumnya apa? Enggak boleh, itu dosa besar. Ini pahami. Ente ahli bidah, ente kafir, ente apa lagi? Fasik, nggak boleh itu. Mentakyin itu apa? Mentafsil itu apa? Menjustis, mengindividukan kepada orang lain. Pahami Pak, ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sama sekali, nggak ada. Bahkan kalau kita melihat kisahnya Nabi, Pak, kisahnya Rasul, perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pengen mengatakan si fulan munafik, apakah dibuka secara umum sama Nabi? Enggak sama sekali, Pak. Padahal orang munafik itu ada di barisan Nabi. Ikut sholat, ikut puasa, ikut perang, ikut jihad. Tapi apakah Nabi mengatakan kamu munafik? Enggak sama sekali, enggak pernah. Kecuali kepada para sahabat yang sir, kepada sahabat yang memegang apa? Rahasia Nabi.
Siapa itu? Hudzaifah ibnu Yaman, itu aja. Itu pun Hudzaifah enggak memblow up, enggak menge-share. Ketahuilah wahai teman-teman, si fulan munafik, tidak. Itu pun Rasulullah ngomong kepada Hudzaifah setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Semenjak ada kejadian perang Tabuk, jadi gini Pak. Ini cerita nih. Cerita ini dalam bahasa Jawa ke cerit tapi nyoto. Gitu kan. Jadi ketika perang Tabuk Pak, sampai-sampai Rasulullah itu terlambat sholat subuh. Gara-gara ini apa Pak? Kecapean malam berjalan panjang di padang pasir wengi-wengi. Penyebabnya apa kok Rasulullah itu jalan terus nggak mau istirahat? Kalau nanti istirahat, leyeh-leyeh, istirahat, capek, orang munafik pasti gerutu. Dan Rasulullah nggak mau orang munafik itu gerutu mempengaruhi sahabat. Akhirnya Rasulullah bablas jalan sampai kemengen, besok subuh tangine apa? Kawanen. Nah, dalam bahasa Jawa karipan. Sampai kesiangan subuh. Nah, kenapa? Karena Rasul paham di dalam tubuh pasukannya itu ada orang munafik gitu loh. Tapi Rasulullah nggak memblow up. Dasar si fulan munafik, enggak. Gitu loh. Cukup diketahui Nabi saja. Nah, ketika pertengahan peperangan terjadilah perkiraan Nabi, benar. Ketika lagi perang istirahat, tiba-tiba gerombolan orang munafik itu misah sendirinya. Misah sendirinya itu apa? Ya istilahnya bikin kelompok sendiri istirahat. Mengatasnamakan Islam loh Pak dia Pak. Ikut perang loh. Nah ketika lagi istirahat mereka ngomong, ma ra'ayna haula'i ashabun nabi illa arghabu butunan wa ardabu alsinan wa ajbanu inda liqa. Ketahuilah bahwasanya itu loh Muhammad dan para sahabatnya itu dia itu adalah tidak keluar dari 3 perkara. Apa? Penakut ketika ketemu musuh, bohong ketika ngomong, rakus ketika makan. Lihat Pak, orang munafik bikin golongan yang gurih di belakang. Kemudian kedengaranlah oleh salah satu sahabat Nabi. Ketika sahabat Nabi mendengar lapor kepada Rasul, perhatikan Pak, sikapnya Rasulullah pertama kali apa? Enggak percaya Pak. Enggak percaya sama sekali. Enggak percaya aku sama omonganmu itu. Kamu jangan ngomong aneh-aneh. Lihat Rasulullah SAW mengedepankan apa? Kalau dalam bahasa kita itu praduga tak bersalah gitu Pak. Kenapa? Karena ya kita paham lah kalau di Indonesia itu pencemaran nama baik itu kena pasal berapa Pak? Pasal berapa itu? Rasulullah nggak semata-mata langsung ngecap si fulan orangnya munafik, tidak. Ketika Rasulullah tidak percaya, turunlah ayat di dalam surah At-Taubah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Lah semenjak turun ayat itulah Rasulullah percaya, oh dasar si fulan benar. Kenapa Rasulullah percaya? Sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika belum ditetapkan oleh Allah, Rasulullah tidak. Menunjukkan di sini ada fikih, ada prinsip, ada manhaj bahasanya menetapkan orang munafik, menetapkan orang kafir, menetapkan orang ahli bidah, fasik dan sebagainya itu bukan hak setiap orang. Enggak boleh setiap orang ngomong itu, enggak boleh, Pak. Nah, pokoknya saya ngomong, oh Pak Denny orangnya, mohon maaf, orangnya gini, nggak boleh. Si fulan kafir, si fulan munafik, si fulan nggak boleh itu. Bukan hak setiap apa individu, nggak boleh. Nah, ini tahan Pak, tahan bahasa kita, lisan kita, nggak boleh menetapkan orang seperti itu. Tetapi ada catatan kedua, berarti kalau nggak boleh itu bukan berarti nggak boleh mutlak untuk membahas perkaranya, tidak.
membahas perkaranya mah harus. Perkaranya itu apa? Amalannya. Karena membahas amalan itu membahas tentang benar dan tidaknya salah ibadah. Nah, tetapi menetapkan orangnya tidak, nggak boleh Pak. Dan ini harus ditegaskan. Kalau membahas amalan ini salah, ini benar, itu harus, karena agama Islam itu tidak keluar dari dua perkara, antara halal dan haram. Agama Islam nggak keluar dari itu Pak, benar dan salah. Kita membahas benar dan salah, bukan berarti menyalahkan orang, bukan. Menetapkan orang salah, bukan. Tetapi kita membahas apa benar dan salah. Nah ini loh Pak, terkadang orang itu tidak bisa membedakan, tidak bisa memetakan gitu kan. Akhirnya apa, sekelumit bahasa jadi fitnah besar. Fitnah besar di dalam masjid dibawa keluar digoreng. Yang namanya digoreng tambah kuah, tambah bumbu, tambah rasa, gitu kan. Jadi kemana-mana gitu. Nah, maka membahas ini kekufuran, ini adalah amalan kefasikan. Rasulullah membahas, Rasulullah contoh mengatakan gini Pak. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kan jelas. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan apa? Sibabul muslimi fusuq. Apa sibabul muslimi fusuq? Mencela orang Islam adalah fasik. Loh. Rasulullah membahaskan ini amalan. Membahas apa amalannya tadi, kefasikan tadi? Mencela. Nah, bukan berarti Rasulullah itu memfasik-fasikkan orang Islam, tidak. Tapi Rasulullah membahas mencela orang Islam adalah fasik. Agar kenapa Rasulullah membahas seperti ini? Agar kita tertutup dan tertahan, tidak mudah mencela orang lain. Nah, kenapa? Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah itu tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang fasik. Jelas. Baik. Itu pembahasannya. Jadi poinnya tadi apa? Bahasanya mengkafir-kafirkan orang, menjustis orang itu adalah dosa besar. Dan ini ada hadis khusus, Pak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, wa in kana kama qala, wa illa ruji'at ilaih." Dalam riwayat lain, wa illa ruddat ilaih. Nah, perhatikan, ini hadisnya sangat tegas, hadisnya sangat gamblang, nggak perlu ditakwil. Hadisnya benar-benar sangat jelas, bak seperti jelasnya matahari di siang bolong. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir." Barang siapa yang mengatakan kepada saudara muslimnya, wahai kafir. Maka kata Rasulullah SAW, pasti kalimat kekafirannya akan kembali ke salah satu dari keduanya. Maksudnya gini Pak, ada dua orang, gitu kan? Dua orang, si A sama si B, saling mengatakan ya kafir. Tidak saling lah, salah satu, si A mengatakan si B, wahai kafir. Maka kata Rasulullah, kalimat kafir itu masih berkutik di antara mereka, bisa kembali ke salah satunya. Kembali ke salah satunya. Ini ancaman. Kenapa saya katakan tadi, kita katakan dosa besar. Kembali ke salah satunya. Wa in kana kama qala. Seandainya orang tersebut yang dikatakan kafir, maka kafir itu memang benar kembali kepada si saudaranya. Wa illa ruji'at alai. Kalau tidak, maka kalimat kafir itu kembali kepada yang mengatakan. Kembali kepada yang mengatakan. Seandainya yang dituduh itu orang muslim, orang Islam, bukan kafir, maka kalimat kafir akan kembali kepada yang mengatakan. Ancaman keras atau tidak Pak? Keras banget Pak, karena kafir itu apa kemarin? Keluar dari Islam. Keras banget Pak. Rasulullah SAW
memberikan khobar kepada kita sebegitu detailnya. Nah, baik. Jadi paham nih Pak. Jadi biar tidak kita itu salah di dalam bersikap, bertindak, berucap. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenang. Nah, contoh Nabi saja tidak mengatakan si fulan kafir, tidak. Si fulan, kecuali kalau jelas-jelas kafir, jelas Abu Jahal, jelas. Enggak mungkin dong Rasulullah SAW ngomong Abu Jahal itu menurut saya kayaknya masih enggak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan illa an yakuna kufron bawahan, kecuali kalau dia kafirnya nyata kita boleh mengucapkan. Jelas Rasulullah Abu Jahal dia kafirnya nyata, nggak ada tedeng aling-aling lagi, ya sudah katakan kafir. Fir'aun nyata kafir, katakan kafir. Kemudian siapa lagi selain Abu Jahal itu? Abu Thalib dan sebagainya, Abu Lahab dan sebagainya, jelas kafirnya. Nggak boleh dikatakan dia itu sepertinya masih enggak kafir, katakan apa? Kafir, jelas. Tetapi kalau sesama muslim nggak boleh. Bukan hak setiap individu. Itu haknya hakim, itu pun dengan persyaratan yang sangat-sangat ketat dan detail. Nah, ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah, memiliki akidah keyakinan seperti ini. Paham nih Mbak Abe? Paham betul nih? Ngantuk kabeh iki. Ini membahas akidah yang ngantuk. Awas loh, nanti kalau pendengarannya, perekamannya cuma separuh-separuh, mau jadi fitnah. Oh, ustadznya ngomong gini ternyata. Loh, rautuh sinau ini. Baik. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwasanya kufur itu ada dua jenis, ya Pak. Ya Pak, kita bahas bareng-bareng Pak. Kita perhatikan Pak. Awas ini akidah Pak, jangan sampai salah. Baik. Bahasanya kufur pada pertemuan yang lalu kita sampaikan definisinya, lughatan wastilahan, ya Pak. Ada kalimat kafir itu secara bahasa, yaitu apa? Dan istilah. Bahasa, istilah. Bahasa kalimat kafir itu ada dua. Yang pertama apa kemarin Pak? Nih, yuk diulang lagi. Yang kedua apa kemarin? Tertutup. Nah, tertutup. Nah, ini secara bahasa. Ingat, ini definisi secara bahasa. Nah, itu ada dalilnya semua kemarin kita sampaikan. Kemudian kita singkat saja. Secara istilah, kafir itu apa? Bidul iman atau adamul iman. Tidak adanya apa? Adanya iman. Nah, terlebih iman di sini, mohon maaf, perhatikan Pak, perhatikan. Saya akan nambahin perkara yang kemarin. Terlebih iman di sini adalah cakupannya adalah pokok iman. Pokok iman ada satu, Allah. Kedua apa? Pak, tolong bantu Pak. Rukun iman loh Pak. Kok ya ngerti ya? Pertama Allah, kedua rukun iman. Malaikat, ayo. Terus yang ketiga apa? Rasul. Yang keempat apa? Kitab. Yang kelima, hari akhir.
Yang keenam, qada dan qadar. Qadar. Nah, baik, saya bahas lagi. Nah, secara istilah kafir itu adalah tidak adanya iman. Tidak adanya iman yang dimaksud adalah terlebih kalau masalah membahas iman pokok. Nah, kenapa inilah disebut dengan rukun apa? Rukun iman. Gini Pak, apa makna rukun itu Pak? Rukun itu apa rukun itu? Rukun itu adalah penyangga bangunan atau pokok bangunan, itu rukun. Contoh rukunnya masjid apa itu? Rukunnya rumah apa itu? Pondasi itu Pak. Coba Pak, kita ibaratkan rumah tanpa pondasi ambruk tidak Pak? Ambruk. Demikian juga iman nggak ada pondasi. Lah ini pondasinya nggak ada pondasi, pripun? Ya jebol imannya Pak. Makanya siapa saja hari ini dia mempercayai malaikat, mempercayai Rasul, mempercayai kitab, mempercayai hari akhir, mempercayai qada dan qadar, tapi nggak percaya Allah, dikatakan beriman dia? Tidak. Katakan tegas Pak. Ini masalah bab akidah. Dia mempercayai malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, qada dan qadar, tapi nggak percaya Allah. Beriman dia? Tidak, jelas Pak. Wong ini rukun kok. Gitu loh. Maka siapa saja hari ini nggak percaya sama Allah, ya sudah, dia termasuk ini gitu loh. Tidak ada iman bagi dia. Baik nanti penjabarannya panjang, baik percaya kepada Allah itu dari sisi dzat, dari sisi ulu, qahar dan sebagainya. Tafsir tentang dzat dan sebagainya. Atau ada dia, saya sih percaya sama Allah, tapi Allah itu cuma fiksi bagi saya. Nah, ini percaya atau tidak berarti ini? Percaya atau tidak ini? Percaya atau tidak? Tidak, lah cuma fiksi kok. Gitu kan. Kayak Indosiar aja, cerita ini adalah fiksi belaka. Dia percaya Allah, tapi percayanya cuma sekedar simbol. Allah itu cuma sekedar simbol arahan saja. Aku nggak percaya kalau Allah itu istilahnya tinggi, Allah itu berkuasa, nggak percaya. Nah ini sama saja dia menafikan, menghilangkan kepercayaan dia, sama saja dia tidak beriman. Nah, demikian juga Rasul. Saya percaya Allah, percaya malaikat, percaya kitab, percaya di akhir, percaya qada dan qadar. Percaya Rasul sih saya cuma setengah. Yang percaya cuma saya Nabi Muhammad kok. Rasul sebelumnya itu kayaknya nggak ada. Berarti dia membatalkan rukun iman atau tidak Pak? Membatalkan. Berarti dia tidak punya iman. Kenapa Pak? Perhatikan. Konsepnya, kaidahnya. Perhatikan, prinsipnya. Ini greget. Saya katakan ini penting. Perhatikan, tidak mempercayai salah satu rukun iman, hukumnya batal iman. Saya ulangi, tidak mempercayai salah satu rukun iman, hukumnya apa? Batal iman. Demikian juga tidak mempercayai cabang dari pokok usul iman, batal iman. Dalilnya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kapan, Pak? Sebelum Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad? Nabi Nuh itu sebelum jauh. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Syu'ara, yang mana Allah mengatakan mengkisahkan kaumnya Nabi Nuh.
Nabi Nuh dikatakan gini, Nabi Nuh yang kufur, yang kafir dikatakan gini. Apa penyebabnya kafirnya kaum Nabi Nuh? Dia dikatakan kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh rasul. Perhatikan. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh rasul. Padahal Nabi Nuh ketika itu yang didustai siapa? Kaumnya Nabi Nuh ketika itu yang didustai siapa? Mendustakan siapa kaumnya Nabi Nuh ketika itu? Cuma Nabi Nuh kan? Gak mungkin dong Nabi Muhammad. Iya kan? Maka Allah mengatakan apa? Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh rasul. Kalau dikatakan seluruh rasul berarti termasuk Nabi Muhammad atau tidak? Nabi Muhammad. Padahal ketika itu kaumnya cuma mendustakan siapa? Nabi Nuh saja. Tapi kata Allah dia mendustai seluruh rasul. Menunjukkan apa? Satu saja cabang dari ini kita mendustakan, sama saja kita mendustakan semuanya. Paham? Kita mendustai Nabi Adam. Naudzubillah ya. Saya cuma Nabi Adam aja nggak percaya. Nah, maka sama saja ini mendustakan seluruh rasul. Kalau mendustakan seluruh rasul berarti di sini berarti sama saja dia apa? Adamul iman, tidak beriman. Paham nih, Pak? Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala, afatu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian, mengkufuri sebagian? Maka mengkufuri sebagian dihitung mengkufuri semuanya. Paham nih, Pak? Tambah mumet loh, Pak nih, Pak. Ini akidah loh ini. Biar kita benar-benar greget, ini belajar beneran ini. Jadi kita bukan cuma sekedar mempelajari, mendengarkan tematik terus menyemangatkan hati kita, tidak. Tapi ini lebih daripada itu. Sebelum saya membahas tentang kufur akbar, kufur asghar. Paham ini yang dimaksud? Tidak adanya iman, yaitu apa? Terlebih masalah iman apa? Pokok. Tidak mengimani Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, qada dan qadar. Contoh hari akhir, Pak. Saya sih nggak percaya Dajjal. Kalau Dajjal itu cuma sekedar simbol. Dajjal itu cuma sekedar cerita fiktif belaka. Berarti seperti ini membatalkan iman kepada hari akhir atau tidak, Pak? Orang yang keyakinan seperti ini membatalkan tidak? Membatalkan. Kenapa? Karena hadis-hadis tentang Dajjal itu satu mutawatir, kedua menunjukkan Dajjal itu adalah zat, adalah benar-benar makhluk. Didukung lagi Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma min nabiyyin illa andara ummatahu min fitnati Dajjal." Tidaklah seluruh nabi diutus kecuali selalu mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Tuh, jelas. Lah kok sekarang ada mengatakan Dajjal itu adalah fiktif? Itu mah cuma cerita ini aja. Itu simbol saja. Berarti dia sudah apa? Menghapuskan iman kepada yaumul akhir. Paham? Itu paham. Nah, itu udah mencacati itu iman hari akhir, dicacat itu. Baik. Kenapa? Hadis Dajjal jelas, mutawatir. Masa kalau hadisnya mutawatir, apa mutawatir itu, Pak? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang banyak dan semuanya sepakat akan kesahihannya. Itu mutawatir. Contoh, nggak percaya
Nanti matahari itu kalau hari akhir yaumul kiamah itu terbit dari mana? Barat. Masa sih? Masa yo iya. Terus nanti ulama NASA piye? Para ilmuwan gimana memprediksikannya dan sebagainya. Nah, ini nggak percaya namanya. Masih meragukan, meragukan. Enggak boleh. Paham ini, Pak? Paham sampai sini? Sebelum saya melanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi poinnya. Sudah ini paham prinsipnya, paham ini prinsipnya. Jadi intinya tadi apa? Membatalkan salah satu bab iman sama saja membatalkan seluruh iman. Dipahami itu. Jadi nggak boleh apa? Nggak boleh sembarangan. Membatalkan salah satu bab iman sama saja itu apa namanya tadi? Membatalkan seluruh iman. Baik. Kemudian kufur ada dua. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Bahwasanya kafir itu ada dua, kafir yang sifatnya akbar, ada yang asghar. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya dan tolong perhatikan benar biar tidak terjadi fitnah, Pak. Kufur akbar, kufur asghar. Tapi ingat, kufur di sini tetap aja hitungannya dosa besar. Kufur di sini hitungannya dosa besar. Tapi dosa besar itu ada yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada yang tidak. Kalau dosa besar sifatnya akbar, maka mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi sekali lagi ingat pada prinsipnya tadi, tidak boleh menjustis orang, nggak boleh. Menamakan si orang si kafir nggak boleh. Karena itu apa tadi? Dosa besar. Kita membahas amalannya, gitu loh, Pak. Bukan membahas orangnya, beda lagi membahas orang itu. Nah, bukan berarti di sini kufur asghar itu dosa kecil, tidak. Kufur asghar tetap dosa besar. Pahami dulu sampai situ, baru kita akan membahas macam-macam kufur akbar, ada berapa. Baik. Jadi apa perbedaannya tadi? Kufur akbar sama kufur asghar tadi? Kalau kufur akbar itu apa tadi? Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur asghar tidak. Tapi tetap dia dikategorikan orang yang berbuat dosa. Baik, maka para ulama mengatakan kufur akbar itu ada 5 jenis atau ada 6 jenis. Ada 6 jenis kufur akbar. Baik. Saya akan hapus dan ini tolong diperhatikan, Pak. Tolong benar diperhatikan. Yang pertama adalah kufur takdzib. Pakai bahasa Indonesia apa bahasa Arab, Pak? Bahasa Indonesia, yes. Pertama adalah kufur takdzib. Itu kufur takdzib. Takdzib. Nah, pelan-pelan ya. Artinya mendustakan. Nah,
Kufur takdzib artinya mendustakan. Ini dalilnya di dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Al-Ankabut ayat berapa? 68. Ayo coba dibuka, Pak. Dan kita buktikan. Yo, yang punya gadget buka, yang bawa mushaf juga dibuka. Itu takdzib, surah apa? Al-Ankabut ayat 68. Jadi data yang kita sampaikan itu valid, Pak, bukan sembarangan kita bicara, tidak. Kan kita membahas Al-Quran, mengupas isi Al-Quran. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Apa bunyi ayatnya? Bahasa Arabnya, Apa? Baik. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Perhatikan. Wa man adlamu mimman iftara. Dan siapakah manusia yang paling zalim? Gitu kan? Wa man adlamu itu apa? Siapakah manusia yang paling apa? Zalim. Terhadap apa? Iftara. Iftara itu artinya mengada-adakan. Itu manusia yang paling zalim adalah orang yang gemar mengada-adakan, gitu loh. Yaitu apa? Kadiban. 'Ala Allahi kadiban. Mengada-adakan apa? Terhadap perkara yang di situ mengatasnamakan Allah itu kadiban, berdusta. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Atau dia mendustakan apa? Bil haqq. Mendustakan apa bil haqq itu? Mendustakan kebenaran lamma ja'ah. Ketika kebenaran sudah jelas, sudah datang kepada dia. Kebenaran sudah datang kepada dia, kok ia dustakan? Maksudnya seperti itu. Dia dustakan itu, ada kebenaran, padahal jelas. Maka lihatlah kata Allah Subhanahu wa taala, alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Lihat. Allah mengatakan, padahal di awal Allah mengatakan waman azlamu kan? Zalim kan? Tapi di akhir ayat Allah mengatakan apa? Mathwal lil kafirin. Tidak, Allah tidak mengatakan mathwal lil zalimin. Perhatikan. Tuh. Ayat itu, Pak. Masa kita main membantah ayat? Orang yang mendustakan kebenaran sudah datang jelas kepada dia, dia tentang. Gitu loh. Dia tentang. Kebenaran sudah jelas tuh. Dia malah mendustakan, mengambil fakta sebaliknya, gitu kan. Kedustaan sebaliknya dari fakta yang ada. Pertama Allah mengatakan siapakah manusia yang paling apa? Zalim. Allah mengatakan waman adlamu. Ketika di akhir ayat, ending ayat Allah mengatakan maswal lil kafirin. Allah tidak mengatakan maswal lil zalimin. Paham? Masuk logika enggak Pak ini, Pak? Masuk bisa dicerna atau tidak ini yang saya maksud? Di awal pembukaan ayat Allah mengatakan waman adlamu. Siapakah manusia yang paling zalim gitu? Yaitu orang yang mendustakan, mengada-ada kedustaan dari kebenaran yang sudah jelas. Kebenaran sudah jelas, dia mengada-adakan kedustaan.
Maka Allah mengatakan, maka tidaklah perkara yang paling pantas kepada dia kecuali tempatnya di neraka jahanam. Neraka jahanam adalah tempat yang pas bagi orang-orang apa? Kafir. Allah tidak menggunakan kalimat apa? Boleh. Tapi Allah langsung mengategorikan ini orangnya. Jelas. Mendustakan. Contoh siapa? Ya Abu Lahab, jelas lah. Kebenaran sudah datang tuh Abu Lahab. Tahu Abu Lahab itu. Abu Thalib. Loh, Abu Thalib itu, Pak. Perhatikan, Abu Thalib itu siapa, Pak? Paman Nabi. Apa perkataan yang terkenal dari ucapannya Abu Thalib apa, Pak? Dia membuat syair terkenal. Dan sampai sekarang itu kita, insya Allah kalau para talibul ilmi apa itu? Dia membuat syair apa, Pak? Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Beliau mengatakan, aku sungguh tahu. Lihat, Abu Thalib mengatakan walaqad. Yang belajar bahasa Arab sebentar di sini. Bagus. Qad itu digunakan untuk apa, Pak? Untuk fi'il madhi, Pak. Sungguh-sungguh, ada lamnya lagi, lam taukid. Walaqad. Benar-benar sungguh-sungguh aku mengetahui kalau agamanya Muhammad itu adalah agama yang paling benar, paling baik. Ini Abu Thalib loh, Pak, pamannya. Laulal malamatu, seandainya bukan karena cercaan kaumku. Lihat, kalaulah bukan aku merasa tidak enak dengan kaumku, pasti aku akan masuk Islam. Abu Thalib, Pak. Berarti apa, Pak? Penghalang kebenaran salah satunya adalah tidak enakan. Wes toh, sampai nek tidak enakan sidik-sidik ora penaan, wes. Lihat aja, Pak. Pasti banyak kebenaran yang diterjang. Iya atau tidak, Pak? Wah, saya nggak enak sama ini kok. Lho piye lho, urusan karo kampung wis ora penak ya melu wae. Nah, itu kan. Karena nggak penaan, Pak. Ini sunahnya siapa ini? Sunahnya siapa tadi? Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, kalaulah aku nggak enakan karena adanya cercaan dari kaumku, pengikutku, pasti aku akan masuk Islam. Gara-gara nggak enak sama kaumnya, nggak enak sama followernya, pengikutnya, akhirnya mengikuti kemauan kaumnya. Itu makanya Abu Thalib pun tidak boleh didoakan oleh Rasul. Rasul mendoakan keringanan nggak boleh, walaupun dia membela Islam. Paham ini, Pak? Yang kedua adalah al-iba wal istikbar. Disebut kufur. Yang kedua adalah enggan dan sombong. Nah, yuk kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Terus yang bisa bahasa Arab tolong dibantu. Ini kita membahas tentang Al-Quran itu dari sisi bahasa Arabnya juga, biar kita tuh ilmiah, logis, jelas. Yang belajar bahasa Arab bagus, belajar bahasa Arab bagus. Lihat, kufur disebut apa tadi? Enggan dan sombong. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Iblis. Untuk sujud kepada siapa? Aba. Malaikat semuanya sujud. Iblis nggak mau. Lihat. Padahal Allah yang memerintahkan loh, Pak. Bukan malaikat loh, yang memerintahkan itu Allah. Iblis enggan, iblis sombong. Kemudian apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa kana minal, minnya min apa? Agus, apa minnya, Pak? Min apa? Min 1, min 2, atau min 3.
Min apa di situ? Li tab'id, bagian. Iblis itu cuma bagian dari kalangan orang-orang kafir. Apa penyebabnya? Aba wastakbara, enggan dan sombong. Maka siapa saja enggan dan sombong bisa punya potensi masuk ke bagian orang-orang kafir. Allah tidak mengatakan aba wastakbara wa kana minal mutakabbirin. Tidak. Allah tidak mengatakan dia bagian orang-orang yang sombong, tapi Allah mengatakan minal kafirin. Enggan dan sombong. Makanya Pak, Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Perhatikan. Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga siapa saja yang hatinya ada virus kiber. Apa kiber itu? Rasulullah mendefinisikan kiber itu dua. Apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Apa batarul haq? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu tabiatnya hari ini, Pak. Orang itu kalau menolak kebenaran pasti manusianya diremehkan. Siapa sih dia itu? Apain anak kecil juga? Allah, itu baru kemarin udah ngomong-ngomong kayak gitu. Padahal yang diomongin benar gitu. Nah, terjadi nggak Pak hari ini seperti itu, Pak? Orang itu kalau sudah menolak kebenaran yang jelas pasti diremehkan manusianya. Dan itulah definisi apa? Sombong itu seperti itu. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menolak manusia. Baik, ini paham? Nah, di situ iblis mengatakan apa? Dikatakan wa kana minal kafirin, dia bagian dari orang-orang apa? Kafir, menunjukkan apa? Ada orang-orang kafir yang lain ketika dia enggan, ketika dia sombong. Ketika disampaikan kebenaran, ini loh yang benar tuh seperti ini. Oh enggan, oh sombong, ya sudah. Bisa punya potensi masuk ke dalam ayat itu. Al-Baqarah ayat berapa, Pak? Al-Baqarah ayat berapa? 34. Oh, dalilnya. Yang ketiga, yaitu kufur syak, ragu. Yaitu kufur namanya kufur ragu. Syak, meragukan. Itu dalilnya surah Al-Kahfi 35 38. Al-Kahfi 35 sampai 38. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dakhala jannata wa huwa zalimun li nafsihi, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abadan, wa ma adhunnu sa'ata qa'imah." Aku tidak yakin kalau apa namanya hari kiamat itu tegak gitu kan. Kan ragu itu, Pak. Enggak yakin kalau hari kiamat itu apa? Tegak. Lihat jawaban Allah Subhanahu wa taala, qala lahu sahibu wa huwa yuhawiru akafarta billadzi khalaqaka? Apakah engkau mengkafiri, mengkufuri, menentang orang yang menciptakan kamu dengan sebab apa tadi? Meragukan hari kiamat. Tapi di situ dikatakan akafarta. Apakah engkau kafir? Itu loh maksudnya. Nah, wajhu dilalahnya di situ, ragu. Meragukan apapun itu, wahyu baik Al-Qur'an atau As-Sunnah ataupun tadi pokok iman, tadi sudah kita sampaikan. Ragu saja nggak boleh. Kenapa, Pak? Nggak boleh ragu. Karena masalah bab iman itu semuanya bab yang jelas. Dan kita nggak boleh meragukan. Kenapa? Bab iman itu bab prinsip. Nggak boleh seseorang ada yang ragu dengan hari kiamat, nggak boleh. Itu loh.
Padahal kenapa? Semua dalilnya jelas. Walaupun itu perkara gaib, tapi nggak boleh diragukan. Karena kita mengetahui ayat dalikal kitabula raiba fih. La raiba fih artinya apa? Tidak boleh diragukan, nggak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Khobar di dalam Al-Quran itu nggak ada keraguan sama sekali. Siapa saja yang meragukan perkara pokok iman, nah, dikatakan akafarta billadzi khalaqaka. Apakah engkau kafir? Gitu kan. Cuma gara-gara apa, Pak? Ragu. Maka kita nggak boleh meragukan Al-Quran, meragukan apalagi hadis. Nah, terkadang orang-orang hari ini, Pak, firqah-firqah yang sesat hari ini bermudah-mudahan mengatakan saya ragu dengan ayat ini, saya ragu dengan hadis ini, tidak sesuai dengan akal logika. Lihat, Al-Quran sifatnya wahyu, hadis sifatnya wahyu, ditentang, dibenturkan, dilawan dengan logika yang cetek. Saya nggak percaya tuh kalau Allah Subhanahu wa taala turun. Ada tidak Pak yang ngomong seperti itu, Pak? Dai sekalipun nggak percaya, masa sih Allah turun? Lah kalau Allah turun ke langit dunia, lah terus matlak di tempat sana gimana? Ditinggalkan Allah gitu? Kan ada hadis seperti ini Pak bunyinya, yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lail. Gitu kan? Kata Rasul, Allah itu turun di setiap malam. Di kapan itu waktunya? Sepertiga malam. Allah menanyakan, man sa'alani la ujibanahu wa la utiyanahu wa man istaghfarani la aghfiranna lahu, atau kama qala Nabi. Siapa saja yang malam itu, sepertiga malam terakhir itu meminta, pasti aku beri. Siapa yang meminta istighfar, meminta ampun, pasti aku ampuni. Kapan itu datangnya Allah? Sepertiga malam terakhir. Waktu enak-enak itu Pak. Itu kan. Tapi lihat, terkadang ada orang ragu, loh, nanti kalau Allah turun di sini terus di sana bagaimana dong? Kapan Allah Subhanahu wa taala ininya di atasnya? Muter terus gitu, naudzubillah. Akal yang terbatas itu kan dibenturkan dengan apa? Perkara gaib. Akal kita terbatas, cuma diberi Allah kecerdasan sekian menentang kemampuan Allah yang tidak terbatas. Maka benar Pak, siapapun hari ini yang beragama memiliki prinsip mengedepankan akal pasti nggak pernah beres. Baik keyakinannya, akhlaknya, adabnya. Kenapa? Agama tidak boleh diukur dengan akal. Cuma agama, akal itu selaras dengan wahyu, ya, tapi tidak boleh mengedepankan akal. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi", seandainya agama itu dengan akal, maka mengusap kaos kaki itu lebih pantas di bawah. Tapi itu Rasulullah SAW, aku pernah melihat Rasul ketika wudhu menggunakan sepatu, menggunakan kaos kaki yang diusap mana? Di atas. Padahal yang untuk injek kotoran di mana? Di bawah. Nah, saya pernah berbincang dengan orang yang akal seperti ini. Saya kasih kalimat mudah, Pak. Sampean Mas, wudhu Mas kalau sholat Mas. Ya wudhu, padahal dia orang yang mengedepankan akal. Pokoknya apa enggak masuk akal. Kalau enggak masuk akal ini di blacklist. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita akal untuk berpikir. La'alakum taqilun, maka semuanya harus akal dan sebagainya. Oke. Saya cuma tanya sepele Mas. Sampai wudhu ketika sholat, ya wudhu karena itu tuntunan syar'i. Pernah batal kentut ketika wudhu? Pernah. Yang diusap mana Mas? Saya tanya gitu. Bingung Pak dia. Yang diusap mana sampean? Kalau kentut itu pakai alat mana sampean kentut? Belakang kan? Yang diusap mana? Wudhu atau ngusap belakang? Wudhu. Terus piye sampean? Sepele. Padahal kalau secara logika akal kita kentut ketika wudhu, kentut itu pakai apa toh Pak? Dubur toh Pak? Ya diusap seharusnya mana? Ya sana ngusap. Terus apakah kita ngusap itu jadi suci? Tidak.
kita wudu. Makanya dari situ sepele, bahwasanya agama tidak boleh dengan kali. Tapi itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu kufur i'rad. I'rad itu artinya berpaling. Dalilnya di dalam surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 3. Al-Ahqaf ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Mu'ridun itu artinya i'rad, berpaling. Lihat ayatnya Pak, coba lihat, dibuka ayatnya Pak. Yuk, dibuka ayatnya biar kita itu langsung memahami sebuah ayat dan memahami sebuah pengkelompokan kalimat. Surat Al-Ahqaf itu juz 26 ayat 3 Pak. Apa bunyi awal ayatnya Pak? Hah? Wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kemudian lihat, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Mu'rid apa artinya mu'ridun? Terjemahannya mu'ridun apa? Yang punya Al-Quran terjemah mu'ridun apa artinya mu'ridun? Adapun orang-orang kafir terhadap peringatan Allah itu mu'ridun. Apa Pak Ari? Berpaling. Allah tidak mengatakan walladzina zalamu. Allah tidak mengatakan walladzina fasaqu. Allah tidak mengatakan walladzina apa lagi? Kadzabu, tidak. Tapi Allah mengatakan walladzina apa di situ? Kafaru, kafir. Adapun orang-orang kafir terhadap peringatan Allah itu mu'rid, berpaling. Maka sifat berpaling itu sifatnya orang kafir. Nah, maksudnya berpaling dari kebenaran gitu loh Pak. Sudah tahu dalil sholat itu wajib, berpaling gak mau. Nah itu loh. Baik. Yang kelima, kita akhiri dulu sini. Yang kelima adalah kufur nifaq. Itu di dalam surah Al-Munafiqun ayat 3 juga. Sebenarnya lebih tepatnya ayat 1 sampai 3. Surah Al-Munafiqun. Tepatnya lebih 3 tapi lebih lengkapnya 1 sampai 3. Apa ayat yang pertama? Al-Munafiqun idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Lihat. Orang munafik itu Pak, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Orang munafik itu menggunakan sumpah loh Pak. Sampai dia itu bersumpah. Nashhadu innaka la Rasulullah. Orang munafik mengatakan gini, kami benar-benar bersaksi kamu itu Rasulullah loh. Lihat orang munafik Pak. Wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innahum
laka lakadibun. Lihat, pertama ayat yang pertama, benar kan? Lakadibun ya ini. Allah mengatakan gini loh, Pak. Orang munafik itu kan sifatnya seperti ini. Ketika datang Nabi Muhammad, mereka mengatakan gini, kami tuh benar-benar tahu loh. Kamu tuh benar-benar nabi, kamu tuh Rasulullah gitu loh. Innaka la Rasulullah, kamu tuh benar-benar Rasul. Tapi Allah mengatakan membantah, wallahu yasyhadu innahum lakadzibun. Itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyaksikan bahwasanya orang munafik itu dusta. Kemudian apa yang kedua? Ayat yang kedua. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Orang munafik itu kerjaannya sumpah. Ittakhadhu aymanahum. Dia mengambil sumpah mereka. Aiman itu artinya sumpah. Suka bersumpah gitu loh. Suka bersumpah. Ittakhadhu aymanahum junnah. Itu sumpah mereka itu digunakan untuk benteng agar orang lain percaya gitu kan. Gitu kan. Agar Rasulullah percaya. Sumpahnya sumpah yang dusta gitu loh. Junnatan fasaddu an sabilillah. Kemudian apa? Innahum sa'amakanu ya'malun. Itu benar-benar seburuk-buruknya perbuatan. Orang yang gampang-gampang sumpah. Maksudnya. Maka apa? Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Lihat. Padahal Allah mengatakan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua orang munafik itu kan dusta kan? Tapi di ayat yang ketiga Allah langsung menetapkan sebuah ketetapan dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Dulu orang munafik itu tadinya beriman, kemudian apakah? Kafir. Tidak mengatakan tsumma kadzabu, enggak. Tapi Allah mengatakan tsumma kafaru, bukan kadzabu. Padahal ayat yang pertama dan ayat yang kedua ditetapkan orang munafik itu kerjaannya dusta. Itulah Pak. Kerjaannya pertama dusta. Tapi Allah di ayat yang ketiga langsung menetapkan yaitu apa? Klaim terhadap mereka itu Allah mengatakan dzalika bi'annahum amanu tsumma apa di situ? Kafaru, bukan tsumma kadzabu. Loh. Fatubi'a ala qulubihim. Allah sudah mengunci hatinya. Lihat Pak, Allah itu kalau sudah mengunci hati menjadi orang pendusta terus Pak. Pembohong terus. Tukang menghina ya menghina terus. Gitu loh Pak. Kenapa? Allah sudah mengunci hatinya. Nah bahaya loh Pak, kalau Allah sudah mengunci hati, kemudian dikunci di jalan keburukan, ya fasik terus, pembohong terus, dusta terus. Tapi alangkah indahnya ketika hati kita itu dikunci oleh Allah, dikunci dengan hati yang baik, hati kita solih terus, masya Allah. Nah itulah yang kita harapkan. Jangan sampai hati kita dikunci di atas jalan kemunafikan. Salah satu sifatnya adalah selalu berdusta. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Salasun man kunna fihi kana munafiqun khalisan. Kata Rasulullah ada 4 amalan. Ada 3 dalam hadis lain menyatakan 3, dan hadis lain menyatakan 4. Yaitu siapa saja yang beramal di situ pasti dia munafik. Salah satunya apa? Idza hadatsa kadzaba. Nek ngomong dusta, nek janji mengingkari. Kemudian apa lagi? Apabila amanah mengkhianati. Itu kan gitu kan dulu tuh loh. Lagu di TPA itu loh. Sifat-sifat orang munafik apa saja itu? Apabila janji mengingkari, kemudian ketika amanah mengkhianati, ketika ngomong dusta. Itu kan bohong semua toh, Pak. Nah, orang munafik seperti itu. Nah, tentunya mohon maaf ini pembagian nifak. Nifak itu ada 2, yaitu nifak i'tiqadi, yaitu nifak i'tiqad. Nifak apa itu? Nifak i'tiqad. Kemudian nifak amali. I'tiqad. Kemudian nifak apa? Amali.
Nifak itu ada dua, i'tiqad sama nifak amal. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah i'tiqad. Yang dimaksud nifak di sini adalah i'tiqad. Nifak i'tiqad itu nifak keyakinan. Ada yang kedua nifak amal. Nifak amal. Nifak keyakinan itu nifak seperti apa, Pak? Yaitu dia sholat sih sholat, tapi hakikatnya secara hati dia mendustai sholat. Ini namanya nifak apa? I'tiqad. Zakat sih zakat, tapi dalam hati dia mendustai zakat walaupun mengamalkan. Puasa sih puasa, tapi dia mendustai puasa walaupun dia mengerjakan. Maka ini disebut nifak apa? I'tiqad. Itu nifak secara keyakinan. Keyakinan patennya dia seperti itu. Perempuan juga seperti itu. Pakai jilbab sih pakai jilbab, tapi secara hati mendustai itu syariat jilbab. Nah, ini bahaya. Itu mendustakan secara i'tiqad, keyakinan, bahaya. Maka Islam itu ketika beribadah harus selaras Pak, keyakinan dan amalan. Sholat kita yakini wajib, amalannya juga lurus. Nah, ini baru muslim gitu loh. Nah, ada nifak amal. Nifak amal itu apa? Ya cuma sekedar amalan tapi tidak disertai keyakinan. Maka itu nifak tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh berdusta, itu nifak amal, bukan i'tiqad gitu loh. Nifak amal. Ke warung, kalau dalam bahasa Jawa itu kalau di daerah Jawa Tengah kayak gitu. Ke warung nenghek gitu. Nenghek iya apa, Pak? Angkringan gitu kan. Jika gorengan 5 ngaku telu. Nah, itu namanya kan pendusta, Pak. Itu mendustai gitu loh. Sampai gitu jajan juga kerupuk telu laku siji. Nah, itu dahar 5 ngaku siji gitu kan. Maka apa? Itu pendustaan. Dusta atau tidak itu? Dusta, tapi cuma sekedar amal besar-besar ya dosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam gitu loh, Pak. Paham ini? Nifak itu ada dua, i'tiqadi sama amali. Jangan langsung kita menjustis, wah kamu berdusta, kamu munafik, kamu keluar dari Islam. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh seperti itu. Nah ini sudah 6:30 ternyata. Berkah wis metu. Itu kufur. Jenis-jenis kufur apa? Akbar. Belum kita membahas kufur asghar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baik. Ada pertanyaan, Pak? Atau ada yang mungkin janggal atau mungkin ada yang kurang dari saya, pengen menambahkan? Persilahkan. Satu lagi juhud. Sebagian para ulama mengatakan juhud. Bukan juhud loh, Pak. Beda loh. Juhud, jahid. Nah, makanya Pak belajar makhorijul huruf yang benar loh. Mumpung saya guru tajwid juga. Juhud sama juhud beda, Pak. Tulisannya gitu kan. Jahada sama jahada. Oh, hati-hati, Pak. Juhud itu artinya apa? Juhud itu juhud dengan juhud. Kalau juhud menggunakan ha artinya jihad sungguh-sungguh. Juhud menentang. Juhud itu artinya menentang dengan mengetahui kebenaran. Itu juhud.
Nah, menentang dengan mengetahui kebenaran. Antum punya anak namanya Mujahid. Mujahid manggilnya Mujahid. Mujahid manggilnya Mujahid. Aduh, hati-hati loh Pak. Mujahid artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh, orang yang jihad. Mujahid pakai hak manggilnya. Artinya apa? Penentang, tukang bangkang. Demikian juga Pak, ini mohon maaf, bukan berarti ini, tapi ini harus dibuka fakta. Mumpung saya juga ngajar tajwid Pak. Hamid dengan Hamid. Hamid artinya apa? Memuji. Hamid artinya binasa. Hamidah dengan Hamidah juga sama. Hamidah artinya tukang muji, Hamidah artinya orang binasa. Demikian ketika kita jadi imam, alhamdu dibaca alhamdu. Alhamdu artinya apa? Segala pujian milik Allah. Dibaca alhamdulillah, segala kebinasaan untuk Allah. Makanya belajar tajwid yang benar Pak, hati-hati. Loh, kita buka seperti ini ya karena kita belajar bahasa Arab jadi paham Pak. Juhud artinya apa tadi? Juhud menentang dengan mengetahui kebenaran. Fir'aun contoh. Yajhadun, dikatakan yajhadun, dia menentang, bukannya jahadun, sungguh-sungguh. Padahal Fir'aun itu tahu Allah di atas. Halo, Fir'aun tahu nggak Allah di atas? Menentang. Kenapa? Karena kesombongannya dia. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Atau ada yang kurang? Atau ada yang belum paham? Kufur akbar. Nah, mengeluarkan lisan. Waduh. Ini pertanyaannya sudah masuk ke ranah politik ini. Tapi memang harus dijelaskan, mau nggak mau gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa berwali kepada mereka, maka dia golongan dia. Nah, itu secara amalan dosa besar seperti itu, Pak. Tetapi dari klaim dia kafir atau tidak bukan urusan kita. Tapi kalau mengatakan berwali kepada mereka dosa besar, iya dosa besar, dan kita dilarang keras. Allah mengatakan wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, terlebih di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman, di dalam surah Al-Mujadalah juga ada, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Jangan engkau berwali, berteman, bermusahabah, menjadikan sebuah apa? Pemimpin, orang yang dimurkai, orang yang dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Adapun orang hari ini kok ada yang seperti itu, maka pahami, kita harus punya prinsip juga. Apa? Satu, ilmu belum nyampe kepada dia. Kedua, dia jahil. Ketiga, dia pelaku dosa besar. Tapi mengkafirkan tidak. Nggak boleh kita mengkafirkan. Oh, dia kafir, kenapa? Enggak. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kalau jahil, ya dia bodoh, kita katakan bodoh. Karena nggak ngerti ilmu din,
nggak ngerti prinsip pokok-pokok agama. Kemudian orangnya pelaku dosa besar, iya. Kenapa dosa besarnya? Dosa besarnya karena dua, tidak mau belajar. Kedua, karena berdekat-dekatan dengan mereka. Membangun hubungan dengan orang kafir boleh atau tidak secara Islam? Boleh. Siapa yang melarang membangun hubungan dengan orang kafir dilarang? Tidak dilarang. Muamalah dengan mereka boleh atau tidak? Boleh. Dagang dengan mereka, perjanjian bisnis boleh atau tidak? Boleh. Rasulullah saja ketika wafat masih punya hubungan bisnis dengan orang Yahudi, utang. Iya kan? Masih punya utang piutang, masalah apa? Pandai besi. Tapi itu ranah dunia. Kalau memasuki ranah prinsip pokok akidah nggak boleh. Urusan kita masalah agama, lakum dinukum waliyadin, jelas. Jangan sampai kebalik, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tapi kalau urusan dunia, perkara-perkara ini silakan. Tidak dilarang itu. Nah, tetapi kalau masalah prinsip pokok agama sudah kita udah beda. Baik. Mafhum? Ada yang lain? Cukup? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.